Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 6 dengan topik pembahasan Big Data di bidang kesehatan internasional akan mempresentasikan review dari jurnal yang telah kami pelajari. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Perkenalkan, nama saya Selioktaria Simatupang dengan nomor induk mahasiswa 2201 020024. Perkenalkan, nama saya Sri Meriani Bru Sinulingga dengan NIM 22010 20004. Perkenalkan, nama saya Arinda Amalia Putri dengan NIM 22010202019. Perkenalkan, nama saya Lisa Mulyana dengan nomor NIM 2201020006. Baiklah, kami akan memulai presentasi ini dengan jurnal pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri, Selioktaria Simatupang. Jurnal pertama dengan judul Big Data Analytics is a Tool for Fighting Pandemic, a Systematic Review of Literature dengan Journal of Ambient Intelligence and Humanist Computing. Volume 12 terkait halaman dari 9163 sampai 9180. Tahun 2020, penulis terdapat pada tabel. Reviewer saya sendiri, Selioktaria Simatupang, tanggal 29 Oktober 2020. Tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana BDA dapat membantu dalam kasus pandemi dan epidemi, kebutuhan strategi dalam mempelajari penanganan gangguan yang lebih laten. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian tersebut adalah kasus penyakit menular yang dikombinasikan dengan pandemi global atau COVID-19, sehingga membutuhkan strategi untuk menangani gangguan kesehatan dengan laten. Big data akan dibahas dalam konteks ini dengan kemungkinan memprediksi, memetakan, melacak, memantau, dan meningkatkan kesadaran tentang epidemi dan pandemi. Metode penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode ordinatio. Pencarian ketat menghasilkan portofolio 45 artikel yang diambil dari database ilmiah. Untuk pengumpulan dan analisis data digunakan perangkat lunak NVivo 12 dan POS Viewer. Analisis konten berusaha untuk mengidentifikasi bagaimana big data dapat membantu memerangi epidemi dan pandemi. Teknik yang paling umum untuk menganalisis data ini melibatkan penggunaan statistik seperti korelasi dan regresi yang dikombinasikan dengan teknik lain. Hasil dari penelitian adalah sebuah literatur sistematis tinjauan eratur dilakukan melalui metode ordinatio, membangun portofolio artikel dengan relevansi ilmiah yang menjadi sumber pengumpulan dan analisis data. Perubahan yang dapat dibawa oleh big data ke sektor perawatan kesehatan berjanji untuk menjadi jauh lebih besar daripada pemerintah, perusahaan, dan organisasi serta dapat mewujudkannya. Selanjutnya, jurnal kedua dengan judul Improving Child Health Through Big Data and Data Science. Jurnal Eropa Society for Pediatric Research. Volume 10 terkait halaman 1 sampai 8 tahun 2022. Penulis terdapat pada tabel. Reviewer Selioktaria Simatupang, tanggal 16 Agustus 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan kesehatan anak, menyoroti pentingnya kesehatan anak dari big data, khusus anak, dan berbasis kursus kehidupan strategi, dan memberikan rekomendasi untuk big data, khusus pediatrik, dan penelitian ilmu data di masa mendatang. Subjek penelitian tersebut adalah kesehatan anak yang ditentukan oleh jaringan determinan genetik, budaya, nutrisi, infeksi, dan lingkungan yang kompleks dan dinamis pada zaman yang berbeda, dan ditentukan melalui perkembangan dan prakonsepsi hingga remaja. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan metode ilmu data inovatif yang menyediakan alat-alat untuk mengintegrasikan beberapa dimensi data untuk deskripsi klinis terbaik, praktik prediktif, dan pencegahan untuk mengurangi kesenjangan rasial dalam hasil kesehatan anak-anak untuk memasukkan pasien dan keluarga dalam penilaian medis dan menentukan resiko penyakit individu, mekanisme, dan terapi. Hasilnya itu, urgensi pandemi COVID-19 telah menunjukkan potensi penerapan cepat big data dan ilmu data untuk mengintegrasikan dan menganalisis data rekap kesehatan elektronik di seluruh bidang kesehatan,
sistem pengasuhan dan negara untuk identifikasi khusus anak karakteristik penyakit, praktik klinis terbaik, dan respon terhadap intervensi terapeutik. Studi ini menunjukkan kelayakan kemampuan penerapan big data dan ilmu data pada kesehatan anak dan dampak potensial dari studi tersebut pada prediksi dan mitigasi risiko penyakit selama beberapa dekade kehidupan. Menyadari potensi alat ini untuk mengintegrasikan risiko genetik dengan zaman perkembangan, faktor lingkungan, determinasi sosial, informasi kesehatan, data yang dilaporkan pasien dan keluarga, dan penyakit biologi akan membutuhkan prioritas pendanaan dari NIH dan lainnya. Kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara lembaga-lembaga, investigator, dan pasien keluarga, konsolidasi data yang ada jaringan, dan inovasi khusus kesehatan anak. Selanjutnya, untuk jurnal ketiga dan jurnal keempat akan disampaikan oleh Sri Meriani Bursinulingga. Kepada Sri Meriani, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 6, yaitu pada jurnal ketiga. Topiknya yaitu Big Data di bidang kesehatan internasional. Judulnya The Enigma Stroke Recovery Working Group, Big Data Neuromagic to Study Brain Behavior Relationship After Stroke. Jurnal yang diambil yaitu leonlinelibrary.com, jurnal HBM. Volumenya 43, halamannya 129 sampai 148. Tahunnya 2020, reviewernya Sri Meriani. Tanggal yaitu 8 April 2020. Tujuan penelitian untuk memahami hubungan otak dan perilaku menggunakan pendekatan meta dan mega analitik bertenaga baik. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu menguraikan upaya yang diambil Enigma, kelompok kerja pemulihan stroke untuk mengembangkan protokol dan metode neuroinformatika untuk mengelola pencitraan resonansi magnetik otak stroke multisite, perilaku demo data grafis. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu metode segmentasi lesi otomatis dan melakukan inspeksi visual yang cermat untuk memvalidasi kualitas segmentasi. Semua data-data dari perilaku yang digunakan seseorang setelah mengalami stroke dan dilakukan pengujian. Hasil penelitian, maka penelitian ini menghasilkan temuan tes dari data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya, dapat memberitahu peneliti tentang demografi tertentu atau kriteria kelayakan yang mungkin penting untuk otak perilaku dari seseorang yang mengalami stroke dan bisa mengidentifikasi hubungan saraf pasca stroke. Lanjut ke jurnal nomor 4. Topiknya yaitu Big Data di bidang kesehatan internasional. Judulnya The Potential of Big Data Research in Healthcare for Medical Doctor Learning. Jurnal yang diambil yaitu Journal of Medical System, volumenya 45, halamannya 1-13, tahun 2021. Reviewernya Sri Meriani, tanggal 7 Januari 2021. Tujuan penelitian. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dimensi utama dari proposal model untuk meningkatkan potensi big data penelitian dalam pembelajaran kesehatan untuk dokter medis atau MDS. Subjek penelitian. Subjek yang diteliti adalah memahami cara menghubungkan data untuk pertumbuhan peluang baru, memungkinkan efisiensi yang lebih besar dalam diagnosa dan kegiatan pencarian sehingga lebih baik menangani kebutuhan pasien. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode odologi yang melibatkan pelaksanaan sistematik yang ketat, analisis dan tinjauan pustaka bibliometrik dengan skala besar. Penelitian data dalam pengaturan keperawatan kesehatan yaitu medis, klinis, IKAL, atau aktivitas proses yang berhubungan dengan biologi. Secara umum, penelitian ini melakukan dua jenis bibliometrik pada literatur yang terkait, yaitu analisis bersama dan analisis kejadian. Hasil penelitian. Maka penelitian ini memberikan temuan berharga terkait dengan pembelajaran yang terhubung dengan potensi big data kesehatan untuk pembelajaran yang terjadi melalui pelatihan, yaitu 1. Transformasi data terkait dengan pembelajaran yang terjadi melalui sistem medis. 2. Kecerdasan kesehatan berdasarkan prediksi dan ramalan. 3. Salam pemanfaatan data pembelajaran tentang informasi pasien. 4. Pembelajaran proses terkait dengan proses pengambilan keputusan, berfokus pada diagnosis penyakit dan metode untuk meningkatkan keperawatan. Terima kasih. Pada presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Lisa Mulyana.
Baiklah, saya akan melanjutkan jurnal yang telah dibacakan oleh rekan saya. Topik dari jurnal yang akan saya bacakan yaitu Big Data di bidang kesehatan internasional dengan judul Construction of a Public Health Oriented Sport Training Big Data Analysis Platform. Journal of Environment and Public Health. Volume 2022, halaman 1 sampai 8. Tahunnya 2022, penulis Sangkini dengan reviewer saya sendiri. Tanggalnya 23 Agustus 2022. Tujuan dari penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk merancang platform pelatihan olahraga berorientasi kesehatan masyarakat berbasis teknologi Big Data menggunakan jaringan saraf berongga konvolusional atau ECCN dan metode GRU untuk mengekstrak hubungan antara pelatihan fisik dan fungsi fisik, faktor cuaca, dan intensitas latihan. Selanjutnya untuk subjek penelitian. Subjek dalam penelitian tersebut adalah pelatihan olahraga dari kelompok yang berbeda yang memiliki perbedaan besar dalam cara latihan fisik untuk kesehatan masyarakat dengan menggunakan ACNN atau jaringan saraf berongga konvolusional dan metode GRU yang dapat mengekstrak fitur waktu yang termasuk antara intensitas latihan dan cuaca yang lebih bagus. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan metode ACNN dan metode GRU. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa metode ACNN dan GRU dapat lebih memetakan hubungan antara parameter latihan olahraga dengan ketiga karakteristik yang mempengaruhi kesehatan olahraga. Platform pelatihan olahraga semacam ini berdasarkan teknologi Big Data dapat memandu orang muda dan orang tua lebih baik untuk melakukan latihan fisik secara wajar. Teknik ACCN dan GRU memiliki akurasi yang relatif tinggi dalam memprediksi ketiga karakteristik latihan fisik. Error terkecil hanya 1,43% dan error terbesar juga 2,56%. Baik, selanjutnya saya akan membacakan jurnal ke-6 dengan judul Public Health Risk Assessment and Prevention Based on Big Data. Journal of Environment and Public Health dengan volume 2022, halaman 1 sampai 11. Tahunnya 2022, penulis Hua Ying Zhang dan Tian De Pan. Reviewer saya sendiri dan tanggalnya 23 Agustus 2022. Tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penilaian risiko kesehatan masyarakat dalam konteks pencegahan dan pengendalian kolaboratif masyarakat dengan mengusulkan dan membangun model matematis dan model parameter kendala penilaian risiko kesehatan masyarakat di bawah latar belakang pencegahan dan pengendalian kolaboratif masyarakat yang menggunakan metode analisis dinamis dan metode pencocokan fitur statistik dinamis Fuzzy. Untuk subjek penelitian, dalam penelitian tersebut adalah kemampuan penilaian risiko kesehatan masyarakat dalam konteks pencegahan dan pengendalian kolaboratif masyarakat dengan mengusulkan dan membangun model matematis dan model parameter kendala penilaian risiko kesehatan masyarakat dan menggunakan metode analisis fitur dinamis dan metode pencocokan fitur statistik dinamis Fuzzy. Metode penelitian yaitu menggunakan metode analisis fitur dinamis dan data penilaian risiko kesehatan masyarakat dan integrasi poin fitur terkait mekanisme kendala dan metode pencocokan fitur statistik dinamis Fuzzy untuk melaksanakan statistik dinamis adaptif dan analisis alokasi sumber daya yang seimbang dari penilaian risiko kesehatan masyarakat yang ditetapkan di bawah latar belakang pencegahan dan pengendalian kolaboratif masyarakat. Untuk hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa metode yang digunakan yaitu metode analisis fitur dinamis dari data penilaian risiko kesehatan masyarakat dan metode pencocokan fitur statistik dinamis Fuzzy memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, tingkat Fuzzy parameter yang tinggi. Setelah penerapan metode ini, akurasi penilaian risiko kesehatan masyarakat tinggi dan konvergensinya baik. Baiklah, untuk jurnal yang selanjutnya akan
akan dilanjutkan oleh rekan saya Arinda Amalia Putri. Kepada Arinda dipersilakan. Baik, saya Arinda Amalia Putri dari kelompok 6 akan menjelaskan jurnal ke-7. Topiknya yaitu Big Data di bidang kesehatan internasional. Judulnya Big Data in Ophthalmology. Diambil dari jurnal Asia Pacific Journal of Ophthalmology, volume 9 dan halaman 291 sampai 298, tahun 2020. Penulisnya tertera pada tabel. Reviewer saya sendiri, tanggal 4 Juli sampai Agustus 2022. Tujuan penelitian ini dilakukan bertujuan untuk membahas karakteristik Big Data, aplikasi potensialnya dalam ophthalmology, dan tantangan dalam memanfaatkan dan menggunakan data ini. Yang terpenting pada fase kerja ini akan relevan untuk menerjemahkan lebih lanjut temuan Big Data ke dalam aplikasi dunia nyata, untuk meningkatkan kualitas perawatan mata dan efektivitas biaya dan efisiensi layanan kesehatan dalam ophthalmology. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah mendalami pemahaman tentang patogenesis penyakit seperti dalam studi genetika dan proteonomik. Sebuah contoh dapat dilihat dalam penelitian kanker, di mana Big Data telah menyediakan platform untuk mengintegrasikan beberapa kumpulan data omik skala besar untuk membentuk jaringan metamolekuler. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode studi literatur terhadap keragaman data yang dikumpulkan, yang sebagian besar telah diperluas oleh kemajuan teknologi omics dan munculnya rekam medis elektronik di dekade terakhir. Hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini menyoroti potensi crowdsource data dalam mengelola penyakit mata. Dalam sumber kemungkinan akan berkembang biak di tahun-tahun mendatang dengan peningkatan adopsi perangkat pintar ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal ke-8 dengan topik Big Data di bidang kesehatan internasional. Dengan judul How Big Data and Artificial Intelligence Can Help Better Manage the COVID-19 Pandemic. Jurnal yang diambil dari International Journal of Environmental Research and Public Health, volume 17 dan halaman 1-8, tahun 2020. Penulis tertera pada tabel, reviewer saya sendiri, tanggal 2 Mei 2020. Tujuan penelitian ini dilakukan bertujuan untuk meninjau potensi penerapan Big Data dan AI dalam upaya global untuk mengelola pandemi. Subjek penelitian ini adalah mengeksploitasi Big Data untuk memprediksi jumlah kasus baru COVID-19, baik dicurigai atau dikonfirmasi. Secara lebih rinci, penulis menggunakan serangkaian media sosial yang tertinggal Search Indexes SMSI untuk berbagai kata kunci, termasuk gejala klinis COVID-19 seperti batuk, kering, demam, nyeri dada, dan pneumonia. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah menggunakan teknik seperti metode pemilihan subset kasus baru yang diduga dan dikonfirmasi COVID-19. Dapat dideteksi 6-9 dan 10 hari sebelumnya. Masing-masing dengan menggunakan data migrasi populasi untuk mengisi transmisi dinamis, model compartment search table exposed infectious remove atau SEIR. Dikombinasikan dengan AI pendekatan, dilatih pada data SARS untuk memprediksi kurva pandemik COVID-19. Hasil dari penelitian ini, pengelolaan data yang berlangsung pada saat wabah COVID-19, contohnya yaitu aplikasi memungkinkan skala waktu dalam jangka pendek. Misalnya, AI dapat memfasilitasi pengumpulan data epidemiologis secara real-time, penilaian risiko, proses pengambilan keputusan, dan desain implementasi intervensi kesehatan masyarakat, diagnosis dan prognostik tertentu dari kasus COVID-19, yaitu pengenalan fitur diagnostik dan prognostik tertentu. Jangka waktu menengah atau bulan, yaitu diidentifikasi potensi pilihan terapi, mengidentifikasi obat yang sudah ada atau menemukan molekul baru. Jangka panjang atau dekade, misalnya meningkatkan
kota dan mendukung pembangunan sehat, cerdas, kutipan tangguh. Rancang protokol standar baru untuk berbagi data informasi selama keadaan darurat. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan terkait topik yang kami sampaikan, yaitu Big Data di bidang kesehatan internasional. Pada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Yuk, cari yuk. Permisi, saya ingin bertanya. Saya dari kelompok 5 IoT ingin bertanya. Artikel dengan judul Improving Child Health Through Big Data and Data menggunakan penelitian dengan metode ilmu data. Apa itu metode ilmu data dan bagaimana proses metode ilmu data dalam penerapannya di bidang kesehatan? Terima kasih. Selanjutnya, pada yang masih bertanya? Izin bertanya. Pada artikel dengan judul Big Data Analytics as a Tool for Fighting Pandemic, a Systematic View of Literature, mengapa harus NVivo 12 yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan. Permisi, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Yicung dari kelompok 5 IoT. Saya ingin bertanya bagaimana Big Data dapat membantu memerangi pandemi dan epidemi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Saya, Kak. Bagaimana metode pemulihan, perkenalkan, nama saya Ramadan dari kelompok 8. Bagaimana metode pemulihan untuk seseorang yang mengalami stroke? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kurniawan dari Learning. Ingin bertanya mengapa memerlukan teknologi Big Data dalam pemulihan. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya. Teknologi Big Data dalam Maaf, bisa diulangi? Pertanyaan yang nomor 6 bisa diulangi. Mengapa para dokter ataupun medis menggunakan teknologi Big Data dalam menangani pasien? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Saya, Kak. Perkenalkan, saya dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, kenapa penelitian ini harus menggunakan metode teknologi Big Data? A, CNN, dan GRU. Kenapa tidak menggunakan metode buatan? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Saya, Kak. Izin bertanya, Kak. Saya dari kelompok 7. Akan bertanya, bagaimana jika menggunakan metode CNN tunggal? Apakah prediksi dari ketiga karakteristik platform dan faktor-faktor yang ada akan tetap akurat? Sekian, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya. Izin, Kak, saya dari kelompok 7 ingin bertanya, apakah dalam teknik ACCN dan GRU ini juga dapat memiliki kesalahan atau error? Jika ada, seberapa besar error atau kesalahan yang akan ditimbulkan? Terima kasih, Kak. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya. Ya, saya dari kelompok 7 izin bertanya,
Bagaimana keterbatasan dan tantangan implementasi Big Data? Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Kak. Saya dari kelompok 7 ingin bertanya, ada berapa karakteristik atau fitur yang bisa digunakan sebagai identifikasi Big Data dan sumbernya dalam oftalmologi? Terima kasih. Pertanyaannya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Kami minta sedikit waktu untuk mendiskusikan pertanyaan teman-teman yang saya berikan kepada kelompok. Oke. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dari pertanyaan nomor 1 yang disampaikan oleh Kak Putri. Pertanyaannya itu artikel dengan judul Improving Cultural Big Data menggunakan penelitian dengan metode ilmu data. Apa itu metode ilmu data dan bagaimana proses metode ilmu data dalam penerapannya di masyarakat? Jawabannya, jadi ilmu data itu adalah sinkronnya terhadap data untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi ini merupakan gabungan beberapa disiplin untuk mengecek pengetahuan dari lingkungan data besar untuk tujuan membuat keputusan dan prediksi yang matang. Proses dari metode ilmu data ini yaitu mendefinisikan suatu masalah, mendefinisikan pendekatan analitik, mendapatkan data, membersihkan data, dan mengeksplorasi data. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 yang diajukan oleh Bang Arya. Jadi jawabannya itu karena NVivo 12 ini adalah perangkat lunak yang dapat membantu mengolah data yang jumlahnya banyak. Dapat mengolah sumber data yang bervariasi seperti wawancara, observasi, dokumen laporan, media sosial, laporan penelitian online, dapat mempermudah proses analisa data, tidak perlu membuat matriks, bahkan dapat mengurangi kecenderungan peneliti terjerumus dalam penelitian yang tidak valid dan tidak reliable. Tentu, perangkat ini sangat membantu dalam pengumpulan dan analisa data dalam bidang kesehatan yang membutuhkan presentasi hasil analisis data dengan valid dan reliable. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 yang disampaikan oleh Bang Dicung. Big data adalah kumpulan data dalam jumlah besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur dan kompleks. Big data di dunia kesehatan dapat dimanfaatkan bersama dengan teknologi kecerdasan buatan untuk mendapatkan gambaran ataupun prediksi kesehatan dalam sebuah masyarakat. Sejumlah besar data mengenai penderita penyakit kala pandemi dan epidemi bisa dikumpulkan, dianalisa, agar bisa memberikan simpulan-simpulan yang bermanfaat di waktu berikutnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rido. Pertanyaannya yaitu bagaimana metode pemulihan untuk seseorang yang mengalami stroke? Yaitu dengan cara mengumpulkan semua data-data tentang perilaku yang dilakukan penderita stroke dan memvariasi fungsi saraf penderita stroke dengan manusia normal, maka dapat disimpulkan cara-cara atau proses pemulihan penderita tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Lutfi. Pertanyaannya, mengapa memerlukan teknologi Big Data dalam pemulihan stroke? Jawabannya yaitu karena teknologi Big Data bisa mengumpulkan segmentasi dari inputan atau kumpulan data-data tentang perubahan otak dan perilaku penderita stroke sehingga lebih mudah menangani dan pemulihannya. Dan pertanyaan yang ketiga itu ya dari Pian. Pertanyaannya, mengapa para dokter ataupun medis menggunakan teknologi Big Data dalam menangani pasien? Jawabannya yaitu karena Big Data sudah bisa menyimpulkan penyakit yang diderita pasien hanya dengan menginput gejala-gejala yang diderita pasien tanpa harus memeriksa pasien terlebih dahulu. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 7 dan nomor 8. Nomor 7 yang ditanyakan oleh Muhammad Gezarian. Untuk jawabannya yaitu
karena metode buatan tidak dapat menetapkan hubungan antara fungsi fisik, faktor cuaca, dan intensitas latihan dan kebugaran fisik. Ada hubungan yang kompleks antara faktor-faktor ini dan kesehatan fisik. Oleh karena itu, diperlukan penerapan teknologi Big Data, ACNN, dan GRU ini. Mereka dapat secara komprehensif mempertimbangkan masalah ekstraksi, fitur, dan waktu perhitungan. ACNN dapat menyimpan lebih banyak perhitungan parameter, dipilih untuk mengekstrak fitur pelatihan fisik yang relevan, dan juga digunakan untuk memetakan hubungan antara parameter pelatihan fisik dan faktor terkait pelatihan. Metode ACNN dan GRU telah dipilih sebagai metode untuk mengevaluasi platform Big Data pelatihan olahraga yang memiliki keuntungan yang berbeda-beda. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 8 yang ditanyakan oleh Zayus Mojrian. Jawabannya yaitu untuk metode ACNN tunggal, metode ini masih dapat memprediksi 3 karakteristik secara akurat. Akan tetapi, meskipun masih dapat secara akurat memprediksi 3 karakter platform data besar latihan fisik, kesalahan prediksi dari 3 karakteristik ini juga berada dalam kisaran yang wajar. Namun, kesalahan prediksi faktor-faktor seperti fungsi fisik dan intensitas latihan relatif tinggi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 9, yaitu Heri. Apakah dalam teknik ACNN dan GRU ini juga dapat memiliki kesalahan atau error? Jika ada, seberapa besar error atau kesalahan yang ditimbulkan? Jawabannya itu ya. Teknik ACNN dan GRU juga dapat memiliki kesalahan atau error. Akan tetapi, kedua teknik ini memiliki akurasi yang relatif tinggi dalam memprediksi ketiga karakteristik latihan fisik untuk error terkecilnya hanya 1,43% dan error terbesarnya yaitu 2,56%. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Afif nomor 10. Bagaimana keterbatasan dan tantangan implementasi Big Data? Jawabannya itu ada terbagi dalam 4. Di dalam analitik, keamanan, perangkat keras, dan kualitas data. Di dalam analitik, yaitu kurangnya tenaga ahli teknis, risiko lebih tinggi dari temuan positif palsu. Di dalam keamanan, yaitu target menarik untuk mencuri dunia maya, masalah dengan privasi dan kepemilikan data, kebutuhan akan tata kelola dan etika data. Di dalam perangkat keras, yaitu biaya awal yang tinggi, kebutuhan akan infrastruktur yang tinggi, meningkatnya ketergantungan pada terhubungnya jaringan. Di dalam kualitas data, yaitu ada pada dasarnya kompleks dan berantakan, mungkin tidak cocok untuk penelitian, dan catatan tidak lengkap atau salah diklasifikasikan. Selanjutnya pertanyaan dari Irwan nomor 11, yaitu ada berapa karakteristik Jawabannya ada karakteristik Big Data dalam oftalmologi ada 5, yaitu variety, volume, velocity, value, dan veracity. Untuk fiturnya yang bisa digunakan sebagai sumber Big Data dalam oftalmologi ada 8, yaitu EMR, Electronic Medical Record, Smart Contact Lens, Omics Data, Smart Device atau perangkat pintar, fotograf, 3D Scan, Text Record, dan Text Printout. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dan sesi tanya jawab yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama.